Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfitrul Rahmawati. Pada studi kasus tugas ini, studi kasus yang saya ambil ialah 7-Eleven menggunakan teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi ini teori yang menjelaskan bagaimana sebuah inovasi atau teknologi itu diadopsi oleh masyarakat. Nah, pada studi kasus ini, saya sudah membuat 5 poin fase untuk menjelaskan 7-Eleven ini yang mengalami kejatuhan. Yang pertama itu fase pondasi. Di mana fase pondasi ini kita mulai dari minimarket yang paling awal di Indonesia, yaitu Indomaret dan juga Alfamart. Pada tahun 1988 muncullah Indomaret. Nah, di tahun 1999 menyusullah Alfamart, walaupun dengan nama bukan Alfamart ya awalnya. Nah, mereka ini keduanya sebagai innovators dan juga early adopters dalam konsep minimarket yang modern di Indonesia. Nah, inovasi mereka itu ingin mengubah orang Indonesia yang cara belanjanya dari pasar tradisional ke toko yang lebih ber-AC gitu ya. Kemudian harganya juga lebih pasti. Strateginya, Indomaret dan juga Alfamart ini melakukan ekspansi fisik dan juga logistik. Mereka ngebangun awareness yang sangat kuat di masyarakat Indonesia saat itu. Lalu, masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase disrupsi. Nah, di tahun 2009 muncullah anak baru, yaitu 7-Eleven. Nah, 7-Eleven ini masuk pada tahun 2009 dan langsung mengambil posisi sebagai early adopter dengan konsep bisnis baru nih, minimarket plus hybrid. Jadi toko iya, kafe juga iya. Inovasinya apa? Mereka ini menawarkan tempat nongkrong dengan wifi gratis plus makanan siap saji saat itu di tahun 2009. Nah, mereka ini berhasil ternyata. Berhasil ngebangun branding sebagai simbol gaya hidup anak remaja atau anak muda saat itu yang keren kalau ada di 7-Eleven ini. Jadi bisa nongkrong tuh, kalau nongkrong tuh ya di 7-Eleven gitu. Nah, saat itu kondisi Indomaret dan juga Alfamart itu masih dipandang sebagai tempat pembelian kebutuhan bahan pokok saja, bukan minimarket plus hybrid seperti 7-Eleven ini. Nah, masuk ke fase yang ketiga, itu fase titik balik. Di mana di tahun 2013 itu terjadi pergeseran digital. Di sini tuh dunia sudah memasuki era digital yang lebih masif ya. Munculnya layanan Gojek, Grab, seperti itu. Kemudian pembayaran digital. Nah, Indomaret dan Alfamart itu sudah masuk ke early majority, di mana mereka ini walaupun pemain lama, tapi mereka tuh adaptif. Mereka sudah menyesuaikan dengan memperkenalkan sistem pembayaran yang digital. Di sana tuh mereka udah mulai bayar listrik bisa di Indo sama Alfamart, udah bisa bayar cicilan juga di situ udah bisa. Terus udah bekerja sama dengan bank-bank seperti BCA Mandiri dan yang lainnya. Nah, mereka juga melakukan riset aplikasi dengan membuat sebuah aplikasi seperti Klik Indomaret dan juga AlphaGift. Nah, sementara 7-Eleven ini mulai terhambat. Jadi, 7-Eleven ini di saat Indo sama Alfamart ini udah punya inovasi yang lebih adaptif gitu ya. 7-Eleven ini masih aja stuck di situ dengan operasional fisik yang lebih tinggi seperti sewa tempatnya luas, listriknya bahkan mereka 24 jam. Terus kan mereka ada wifi-nya ya gratis. Nah, terus selain itu juga listrik sama AC-nya nih 24 jam, bayangin aja. Nah, sementara mereka ini tidak mengadopsi inovasi digital untuk meningkatkan pelanggan secara data. Jadi si RM-nya tuh nggak ada. Jadi mereka kehilangan konsumen loyalitas mereka gitu. Nah, masuk ke fase kejatuhan dimulailah pada tahun 2016. Di mana 7-Eleven ini mengalami kejatuhan. Mereka nggak punya data pelanggan, nggak punya database gitu ya untuk melakukan promosi yang lebih personal ketika berjualan. Selain itu penjualan mereka pun mulai turun. Akibat apa? Akibat tidak digitalisasi. Tadi biaya operasionalnya kan tinggi. Untuk toko tuh mereka nggak bisa untuk ngebayar sewa toko, AC, listrik yang 24 jam itu.
Maka mereka juga kehilangan koneksi sebagai opsi terakhir untuk masuk ke ruang digital. Begitu. Nah, di tahun 2017 itu akhir perjalanan 7-Eleven. Di fase ini seluruh gerai 7-Eleven itu mengalami tutup. Sementara itu Indomaret dan juga Alfamart masih ada gitu. Bahkan lebih kuat ya sampai sekarang. Begitu. Karena apa? Karena mereka berhasil mengintegrasikan toko fisik dengan ekosistem digital. Seperti itu. Jadi kalau bisa disimpulkan secara poin, di tahun 1988 sampai 99 Indomaret sama Alfamart muncul dengan early adopternya mereka. Nah, masuk di tahun 2009, 7-Eleven sebagai pemain baru dengan konsep yang baru, hybrid plus minimarket. Masuk ke 2015, Indomaret dan Alfamart menjadi early majority dengan mengadopsi digitalisasi. Nah, di fase terakhir, itu di tahun 2015 sampai 2017, di mana 7-Eleven ini mengalami kemunduran yang sangat pesat. Mereka menjadi laggards atau gagal adaptasi digitalnya yang berujung bangkrut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.